Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yedi Resafila, PP 21 10 11 5261 0134. Di sini saya akan menjelaskan tentang indeks sequential file. Indeks sequential file merupakan perpaduan terbaik dari teknik sequential dan random file. Teknik penyimpanan yang dilakukan menggunakan suatu indeks yang isinya berupa bagian dari data yang sudah tersortir. Indeks ini diakhiri dengan adanya suatu pointer atau petunjuk yang bisa menunjukkan secara jelas posisi data yang selengkapnya. Indeks yang ada juga merupakan record key atau kunci record, sehingga kalau record key ini dipanggil, maka seluruh data juga akan ikut terpanggil. Contoh 1. Untuk membayangkan penyimpanan dan pembacaan data secara sekuensial, kita bisa melihat rekaman lagu yang tersimpan pada kaset. Untuk mendengarkan lagu kelima, kita harus melalui lagu ke-1, kedua, ketiga, dan keempat terlebih dahulu. Pembacaan seperti inilah yang disebut sebagai sekuensial atau berurutan. 2. Untuk membayangkan penyimpanan data dengan menggunakan teknik indeks sekuensial ini, kita bisa melihat daftar isi pada sebuah buku. Pada bagian di sebelah kiri disebut sebagai indeks data yang berisi bagian dari data yang ada. Indeks data kemudian diakhiri dengan pointer yang menunjukkan posisi keseluruhan isi data. Keuntungan indeks sequential file merupakan organisasi file yang sederhana. Sangat cocok untuk digunakan menyimpan batch data ataupun individual data. Dibanding sequential file, pemanggilan data lebih cepat. Sangat murah untuk digunakan sebab medianya cukup menggunakan magnetic tape. Kerugian indeks sequential file. Akses atau pemanggilan data tidak bisa disamakan dengan random atau direct access file. Memerlukan adanya ruangan ekstra di dalam memori untuk menyimpan indeks data. Memerlukan adanya hardware atau software yang lebih kompleks. Cara kerja indeks sequential file. 1. Pengumpulan data. Proses di mana data yang ada dikumpulkan secara berurut berdasarkan klasifikasi yang membedakannya. Pada tahap pengumpulan data ini, semua data akan diurutkan secara bertahap dan terorganisir dengan baik. 2. Pemasukan data atau input data. Pada tahap ini, data-data yang telah dibedakan dan dikumpulkan tersebut akan secara permanen dimasukkan atau diinputkan ke dalam suatu device penyimpanan. Device atau media penyimpanan ini dapat berupa memori atau device penyimpanan lainnya. 3. Pengeditan data. Tahap selanjutnya yang harus dilakukan dalam proses secara sekuensial adalah pengeditan data. Setelah data yang dikumpulkan dan proses input data juga telah dilakukan, maka proses selanjutnya adalah editing. Dalam tahap ini, data yang telah diinput akan diubah atau diedit. 4. Penyortiran data yang telah selesai diedit. Tahap terakhir dalam tahap sekuensial ini adalah penyortiran. Setelah user melakukan pengeditan pada data-data yang ada, maka selanjutnya data yang telah diedit tersebut akan disortir.